ya. Saya akan menjelaskan terkait ini. Sebenarnya unsur pendidikan sudah saya sempat singgung di pendidikan sebagai suatu sistem, tapi ini penjelasan lebih detail lagi ya. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, unsur pendidikan itu ada 7, saudara. Ya, ada 7. Menyebutkannya terserah dari mana saja boleh, ya nggak harus urut, ya nggak harus urut. Jadi di unsur pendidikan itu ada yang namanya pendidik, ya peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, sampai nanti di lingkungan pendidikan. Ini nanti akan dikupas di pertemuan 11 ini. Jadi langsung saja saya menjelaskan terkait yang pertama itu pendidik. Nah, terkait pendidik. Oke, saya secara umum ya saudara, saya untuk slide pertama ini, khusus pendidik, itu konsep pendidik belum masuk ke pendidik di lembaga pendidikan, tapi ini secara umum, jadi siapapun bisa jadi yang namanya pendidik. Ketika dia sudah dewasa dan yang lebih tahu, itu bisa disebut sebagai pendidik. Nah, orang yang dewasa, guru atau dosen, tokoh masyarakat, ustadz, kiai, ketua sebagai pendidik, om, tante, bule, pak ale, itu bisa disebut sebagai nabi, wali. Ini semua disebut sebagai pendidik secara umum, ya, secara umum di masyarakat. Tetapi yang kita pelajari itu pendidik secara khusus di lingkungan pendidik dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undangnya nomor 20 tahun 2000, tenaga kependidikan itu anggota masyarakat. Ya. Jadi orang yang sebagai pendidik di lembaga pendidikan itu merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pendidikan di lembaga pendidikan itu sendiri. Itu ada di itu tenaga kependidikan. Kemudian dilanjut diperjelas di ayat 6, di mana pendidik di lembaga pendidikan itu seperti apa sih? Seperti fasilitator. Itu disebut pendidik di lembaga pendidikan. Jadi lebih khusus lagi. Di masyarakat pokoknya orang dewasa yang sudah itu disebut sebagai pendidik, bisa disebut sebagai pendidik. Tapi kalau tidak cukup hanya dia yang ini ya di lembaga umum, di lingkungan masyarakat umum, tetapi dia sebagai guru sampai fasilitator, dosen di universitas itu ya, atau di politeknik itu dosen. Kalau konselor itu lebih ke kejiwaan sih sebenarnya. Dia membimbing atau mengarahkan seseorang atau masyarakat itu dalam hal kejiwaan, kayak psikolog, psikiater seperti itu. Atau kalau mungkin saudara pernah mengalami ya ketika saudara sekolah dulu, ada yang namanya tes IQ di mana didatangkan dari sebuah lembaga psikolog tertentu. Nah, itu namanya paket B, paket C itu ya. Mereka-mereka yang tidak menempuh di pendidikan SD, SMP, SMA, dia menempuh pendidikan di paket A, paket B, paket C itu yang mengajar pamong belajar namanya. Terus Widya Suara di sini pendidik juga di lembaga pendidikan, tetapi dia tugasnya bukan mendidiknya itu mendidik atau melatih mereka-mereka yang baru saja terekrut menjadi aparatur sipil negara. Ya, yang direkrut itu bukan hanya guru, dosen, atau pendidik yang lain, tetapi mereka yang bekerja sebagai auditor di lingkungan kementerian, dididik dulu oleh yang namanya Widya Suara, dididik yang namanya tugasnya ASN itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, itu yang tidak boleh melangkan atau dididik atau dibina oleh yang namanya Widya Suara. Kalau tutor, ya tutor ini juga disebut sebagai pendidik di lembaga pendidikan agama, SSC, atau ruang guru, Zenius, Kuiper, itu disebut sebagai tutor. Instruktur itu sama seperti tutor, tapi tutor ini lebih ke pengetahuan, ke ilmu teori ya. Tapi kalau instruktur ini lebih langsung ke keterampilannya. Biasanya mereka ini bekerja di lembaga-lembaga balai pelatihan kerja, kayak membuat mebel, mesin, bengkel, tapi tidak melalui pendidikan formal ya, di balai pelatihan kerja, yaitu namanya instruktur. Kalau fasilitator itu hanya dia, misalkan kalau fasilitator ini misalkan seperti ini, di saat sekarang ini Kementerian Pendidikan itu sedang menggalakkan yang namanya program Sekolah Merdeka, ya Sekolah Merdeka. Ya, di mana Sekolah Merdeka ini harus ada yang namanya fasilitator yang memberikan arahan kepada sekolah-sekolah tersebut. Nah, fasilitator ini direkrut dari tenaga-tenaga dosen atau Widya Suara. Jadi dosen dan Widya Suara direkrut ke sekolah-sekolah tujuan, di mana mereka yang berada di sekolah tujuan harus membina, harus memberikan fasilitas kepada sekolah tersebut. Apapun, entah dari manajemen sekolah, dari pembelajaran, dari sistem cara memperlakukan peserta didik, itu semua akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dari dosen atau Widya Suara. Itu fasilitator. Itu yang disebut sebagai pendidik. Terus
pendidik di lembaga pendidikan, saya bicaranya di lembaga pendidikan ya ini dia itu bersentuhan dengan yang namanya mata kuliah profesi kependidikan, saudara. Jadi berbeda. Kalau misalkan tadi ini kan, nah ini kan pendidik secara umum. Pendidik secara umum itu tidak perlu yang namanya profesi kependidikan, itu tidak perlu. Dia pokoknya orang yang lebih tahu terus kemudian memberitahu ilmunya atau pendidik secara umum. Tapi kalau pendidik secara khusus, kita bicara pendidikan di lingkungan pendidikan, maka dia harus memiliki sikap profesional. Sikap profesional seorang pendidik di lembaga pendidikan itu akan dipelajari lebih mendalam di mata kuliah profesi kependidikan. Ya, di mana pendidik di lingkungan pendidikan itu lebih mengarah ke guru dan dosen, karena mayoritas di lembaga pendidikan kalau nggak sebagai profesinya guru ya dosen. Itu makanya di dalam Undang-Undang Nomor 14 ini undang-undang beda ya. Kalau ini undang-undang sisip, ini undang-undang guru dan dosen. Jadi mengatur tentang tupoksi guru dan dosen itu seperti apa, kewajibannya seperti apa, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Dan itu akan di-breakdown lagi, ditelaah lebih dalam lagi di mata kuliah profesi kependidikan. Ini hanya sekilas saja. Sekilas. Kalau di-breakdown lebih dalam, banyak sekali ya, banyak sekali. Guru itu seperti apa, dosen seperti apa, profesional guru seperti apa, dosen seperti apa, itu akan di-breakdown lagi di mata kuliah, di profesi kependidikan. Ya, jadi di bab 1 pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Guru dan Dosen itu dijelaskan guru itu tugasnya, tanggung jawabnya dia mendidik di lembaga pendidikan, di mana dia itu harus mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik itu. Jadi seperti guru itu tugasnya itu kayak apa ya, masih ngemong lah, intinya masih ngemong, masih memberi asupan ke peserta didik itu. Kalau peserta didik itu melakukan kesalahan ya diberitahu yang baik itu seperti apa. Kalau peserta didik itu belum mengumpulkan tugas itu dioyak-oyak, ayo yang belum mengumpulkan tugas siapa, itu tugasnya guru. Itu apa namanya, tugas guru sebagai pendidik di lembaga pendidikan. Berbeda dengan pendidik yang namanya dosen di lembaga pendidikan. Itu dijelaskan di pasal 1 ayat 1 bab 1 pasal 1 ayat 2. Di mana dosen itu berbeda dengan guru. Dosen itu pengertiannya dia ya tenaga pendidik di lembaga pendidikan sama kayak guru, tapi tugasnya atau tanggung jawabnya itu berbeda. Dia mentransformasi, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan hanya melalui pendidikan saja, tetapi dosen itu harus menyebarluaskan iptek selain di lingkungan pendidikan ya, dia juga harus menyebarkan melalui penelitian dan pengabdian. Ini tugasnya dosen. Ya, itu. Kalau tugasnya guru ya sudah, hanya di sekolahan tersebut dia harus membimbing peserta didik di sekolah tersebut, melatih, mengarahkan, menilai di sekolahan tersebut. Tetapi kalau dosen tidak cukup hanya itu. Nah, kalau seperti saya dengan saudara ini namanya pendidikan ya, saya melaksanakan tugas dosen di ranah pendidikan. Nah, tapi nanti kalau saya melakukan penelitian, berarti saya sudah ranahnya penelitian. Terus saya memberikan ilmu kepada masyarakat, berarti sudah ranahnya pengabdian, kayak gitu. Jadi tiga tugas atau tanggung jawab ini yang harus dilaksanakan dosen dalam menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan. Kalau guru ya di sekolahan itu saja sudah, lingkupnya hanya sekolahan itu. Itu bedanya guru dan dosen. Jadi kalau ada dosen yang tidak mengingatkan, ayo mahasiswa siapa yang belum mengerjakan tugas, itu tidak masalah karena itu bukan ya, di-mute dulu saudara. Mohon maaf, di-mute dulu. Ya, jadi itu bukan ranahnya dosen untuk memberikan asupan kayak guru kepada mahasiswa, itu bukan, karena mahasiswa dianggap sudah memiliki sikap tahu diri, tahu menempatkan diri, tahu memanajemen waktu, sehingga dosen tidak akan melakukan hal seperti guru, ayo siapa yang belum mengumpulkan tugas, ayo siapa yang belum ikut ulangan, itu tidak seperti itu. Kesadaran sendiri, mahasiswa harus sadar sendiri. Makanya dosen jarang sekali dosen yang mengingatkan mahasiswa terkait tugas, terkait UAS, terkait pembayaran. Itu jarang sekali dosen. Pokoknya dosen intinya yang menyebarkan iptek melalui ketiga ini, pendidikan, penelitian, pengabdian.
Itu. Kalau guru beda. Guru beda. Guru harus kayak memberikan asupan dulu kepada peserta didik, karena peserta didik itu belum bisa. Kalau biarkan seperti mahasiswa itu belum bisa. Makanya kadang saudara baru semester 1 mungkin yang belum merasakan kuliah mungkin kaget, loh kok seperti ini ya tugas dosen, ada seorang dosen yang cuek banget, cuman memberikan mata kuliah begitu saja, tidak memberikan apapun, itu nggak masalah, karena dosen sudah menerapkan yang namanya tanggung jawab, dosen sudah melaksanakan tanggung jawab pendidikan. Dia sudah menyebarkan ilmu, entah itu cara menyebarkan ilmunya bagaimana, pokoknya dia sudah menyebarkan ilmu, itu sudah memenuhi tanggung jawab. Kalau misalkan belum ada yang paham, ya mahasiswanya harus bertanya, harus aktif kayak gitu. Itu bedanya mahasiswa dan siswa ya, peserta didik di sekolah. Makanya tugas guru dan dosen juga beda gitu. Tetapi dalam hal profesionalitas ya, itu mereka sama ya, sama-sama seorang pendidik yang profesional, di mana mereka berdua itu harus mampu atau membutuhkan yang namanya keahlian, kemahiran, dan kecakapan dari ilmu yang mereka akan share atau terangkan kepada peserta didik atau mahasiswa tersebut, sesuai dengan standar mutu tentunya. Standar mutu sudah ada di kurikulum, guru dan dosen sudah tahu kurikulumnya, maka dia harus membagaimanakan materi ini disampaikan kepada peserta didik, dan peserta didik itu nanti outputnya ingin seperti apa, itu guru dan dosen yang tahu. Guru dan dosen yang tahu. Jadi mereka berdua harus tahu standar mutu dari apa yang telah mereka jelaskan. Itu sama antara guru dan dosen. Itu profesional seorang guru dan dosen. Ya. Oke. Itu ya. Terus profesional pendidik, guru dan dosen, yang namanya guru dan dosen, di mana itu profesionalisme itu akan dipelajari di dalam mata kuliah profesi kependidikan. Ya. Di mana di dalam mata kuliah profesi kependidikan ini tuh sebenarnya ada dua inti pokok yang harus pendidik itu tahu dan pahami, yaitu tentang essential knowledge dan essential skill ya. Yang namanya essential knowledge itu ya terkait ilmu pengetahuan yang akan dosen atau guru itu jelaskan kepada peserta didik. Disiplin ilmunya maksudnya, disiplin ilmu yang mereka dapat selama ini. Kalau misalkan seperti saudara kan di pendidikan, tapi pendidikan apa? Ekonomi. Berarti saudara nanti harus menjelaskan terkait ekonomi. Kalau misalkan saudara ada yang ingin berminat menjadi pendidik ya, ekonomi kalau di sekolah ya SMP, SMA atau SMK. Gitu. SMP berarti terkait IPS nanti, karena ekonomi masuknya IPS. Kalau SMA itu ekonomi, mata pelajaran ekonomi sendiri karena dia berdiri sendiri. Kalau nanti di SMK tergantung saudara nanti akan masuk ke jurusan mana, SMK Bismen, Business Management, apakah akuntansinya, apakah administrasi perkantorannya, apakah pemasaran, kayak gitu ya. Jadi ada sudah ada jalurnya sendiri-sendiri tentang essential knowledge ini nanti. Ya. Nah, kan saudara nanti kan di selama perkuliahan ini nanti dari semester 1 sampai 8 kan tidak hanya mempelajari tentang mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan saja, tetapi saudara juga mempelajari mata kuliah yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, di mana ekonomi ini nanti saudara itu kalau ingin jadi pendidik harus mengajarkan ke peserta didik saudara ngajar. Kalau saudara ngajarnya di SMK akuntansi, ya saudara harus menguasai akuntansinya. Pemasaran ya saudara harus menguasai pemasaran, seperti itu. Ya, itu namanya essential knowledge, pengetahuan terkait disiplin ilmu ya. Kalau essential skill, selain essential knowledge, guru dan dosen juga harus memiliki yang namanya essential skill. Ini sebenarnya nggak hanya guru atau guru mata pelajaran tertentu ya. Semua guru mata pelajaran, semua guru SD, semua dosen itu harus memiliki yang namanya essential skill. Ya.
Essential skill. Essential skill itu berhubungan dengan apa sih? Berhubungan dengan cara dia mengajar. Ya, berhubungan dengan cara dia mengajar itu bagaimana cara dia menjelaskan, bagaimana cara dia berinteraksi dengan peserta didik, itu namanya essential skill. Bukan masuk ke ranah essential knowledge ya. Kalau knowledge itu konteksnya, konteks dari apa yang saudara ingin jelaskan. Kalau essential skill, bagaimana cara saudara menjelaskan konteks itu kepada peserta didik, yang namanya teaching skill ya, cara menjelaskan. Selain memiliki teaching skill, saudara juga harus memiliki yang namanya personal skill ya, social skill. Bagaimana saudara berinteraksi dengan peserta didik, bagaimana saudara menanggapi permasalahan kalau ada peserta didik yang bertanya, itu namanya skill sosial ya, social skill, personal skill itu. Jadi bisa dikatakan pendidik profesional minimal harus memiliki dua esensi ini ya, esensi knowledge dan essential skill. Itu yang disebut profesional pendidik. Kemudian sekarang ke peserta didik. Tadi pendidik, sekarang ke peserta didik. Peserta didik itu sebenarnya juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003 di ayat 4 tapi di ayat 4 di mana dijelaskan peserta didik itu anggota masyarakat sama seperti pendidik. Pendidik tadi kan juga terdiri dari anggota masyarakat kan, tapi anggota masyarakat itu yang mana? Kalau pendidik tadi orang dewasa yang lebih tahu, tapi kalau peserta didik yang belum tahu, anggota masyarakat yang belum tahu, makanya dia belum tahu, dia berusaha mengembangkan potensi diri melalui pendidikan kayak gitu. Nah, melalui pendidikan itu peserta didik bisa menempuhnya dari jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang berbeda-beda. Ya, dari ketiga ini itu sebenarnya pengertiannya itu seperti apa sih kayak gitu ya. Kita akan bahas satu-satu ini. Jalur. Jalur itu ya kayak jalan ya. Jalan peserta didik itu mengembangkan potensinya. Jalannya itu melalui apa sih? Melalui pendidikan formalkah, non formalkah, atau informalkah? Tapi kalau kita semua ya, saya, Anda semua, itu pasti melewati yang namanya jalur informal, yaitu jalur pendidikan di keluarga. Ketika kita kecil kan pasti kita diasuh oleh orang tua ya. Orang tua atau mungkin pengasuh, kalau orang tuanya sudah tidak ada, mungkin pengasuh itu dimaksud termasuk dalam pendidikan informal meskipun tidak diasuh oleh orang tua aslinya. Ya, terus kemudian setelah kita beranjak ke anak-anak, mungkin ya ada juga orang yang memberikan anaknya kesempatan untuk bersekolah di TK, sekolah dasar, SD, itu sudah masuk ke jalur formal. Ya, sudah masuk ke jalur formal. Tapi kadang ada anak-anak, biasanya anak-anak artis ini, anak-anak pejabat atau anak-anak artis, itu mereka itu homeschooling. Ya, saudara pasti pernah mendengar yang namanya homeschooling. Homeschooling itu belajar di rumah, tidak di sekolah formal. Itu homeschooling itu termasuk pendidikan informal. Ya, karena dia lebih banyak belajar di lingkungan keluarga. Tapi nanti dia didatangkan guru. Nah, guru tersebut harus harus memonitor anak didik itu. Tapi belajarnya di rumah, kayak les privat lah. Kayak les privat intinya di homeschooling gitu. Tapi mereka ada kurikulum tersendiri, ada kurikulum yang terkhusus untuk mereka-mereka yang mengambil homeschooling gitu. Atau kalau tidak melalui pendidikan formal, bisa melalui jalur non formal. Jalur non formal itu jalur keterampilan sih, lebih keterampilan. Bisa di balai latihan kerja, itu kursus, itu termasuk pendidikan jalur non formal ya, jalur non formal. Dia lebih ke keterampilan seperti itu terkait jalur. Peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Terus peserta didik dapat mengembangkan potensi dilihat dari jenjangnya, itu peserta didik itu dapat menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar ya berarti SD, ya TK, itu pendidikan dasar. Terus kita nanti setelah SD berarti kita lanjut ke SMP, SMA, atau SMK, MA, itu disebut pendidikan menengah. Terus kalau seperti saudara ini berarti sudah pendidikan tinggi namanya, jenjang pendidikan tinggi itu ya. Jadi jenjangnya berbeda. Kemudian cara peserta didik mengembangkan potensi diri bisa
dilihat dari jenis. Ya, jenisnya itu lebih ke spesifik sih ini sebenarnya. Apakah dia pendidikannya itu bersifat umum, ataukah kejuruan, ataukah khusus, ataukah akademik, ataukah keagamaan, seperti itu ya. Nah, kalau pendidikan umum berarti ya seperti SD, SMP, SMA, itu pendidikan umum. Jadi lebih apa ya? Itunya apa? Porsi ya. Maaf, porsi. Mau ngomong porsi aja susah. Porsi untuk mengembangkan potensi diri peserta didik itu porsinya lebih ke pengetahuan-pengetahuan umum. Ya, itu di pendidikan umum. Tapi kadang ada kayak seperti MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah MA itu Madrasah Aliyah, Aliyah Pak. ya, Aliyah, Madrasah Aliyah. Dia itu porsinya ada pendidikan umum, ada pendidikan keagamaan. Jadi porsinya mungkin 50-50 atau lebih ke pendidikan agama seperti itu. Jadi antara pendidikan umum dan pendidikan agama di pendidikan menengah dan pendidikan dasar itu hampir-hampir sama ya, hampir sama. Tergantung dia ngambilnya di MTS atau SMP, MA atau SMA kayak gitu ya. Jadi lebih ke mana dianya mengembangkannya, apakah keagamanya atau pendidikan umumnya gitu. Terus ada pendidikan kejuruan. Nah, ini berbeda. Kalau pendidikan kejuruan itu lebih ke SMK ya. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi dia lebih ke praktek untuk apa namanya? Skill. Maksudnya ini menyiapkan skill untuk bisa terjun langsung ke pasar kerja atau dunia kerja. Itu untuk SMK. Namanya kalau jenisnya pendidikan kejuruan. Ada pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus di sini lebih ke ini. Mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus ya, seperti di bawah rata-rata ya, anak di bawah rata-rata seperti ABK, seperti itu dia disekolahkan di SLB namanya, sekolah luar biasa. Itu di pendidikan khusus namanya. Terus ada pendidikan akademik. Nah, kalau pendidikan akademik itu lebih ke pendidikan tinggi ya, jenjang pendidikan tinggi tapi ranahnya pendidikan akademik. Seperti saudara ini ranahnya jenisnya pendidikan akademik, jenjangnya pendidikan tinggi, jalurnya pendidikan formal gitu ya. Kalau jenisnya pendidikan akademik ya seperti saudara, karena saudara lebih ke akademik ya. Kalau pendidikan vokasi itu sama di pendidikan tinggi juga. Biasanya di pendidikan tinggi itu ada yang namanya sekolah S1 sama D1, D2, D3, D4. Kalau D1 sampai D4 itu lebih ke pendidikan vokasi, dia lebih menekankan ke keterampilan. Kalau kayak SMK lah intinya ya, kayak SMK. Sebenarnya kalau SMK, kalau mereka yang dari jalur SMK itu akan lebih cocok ke pendidikan vokasi karena dia sudah ada basic dari SMK itu, keterampilan dari SMK kemudian dilanjut ke pendidikan vokasi itu akan lebih apa ya? Lebih mudah dia akan beradaptasi di pendidikan vokasi itu dari SMK. Tapi apakah tidak boleh Pak kita dari SMK ke pendidikan tinggi yang akademik? Boleh, nggak ada yang melarang kok, tidak ada yang melarang. Saudara mau masuk ke jenis pendidikan apapun tidak ada yang melarang gitu. Selama saudara tidak kesulitan mengikuti perkuliahan atau pendidikan di jenis-jenis tersebut gitu ya. Terus kalau pendidikan keagamaan ya seperti tadi MI, MTS, MA kayak gitu. Kalau di ranah pendidikan tinggi ya kayak IAIN, kayak UIN itu lebih ke pendidikan agamanya porsinya lebih banyak daripada pendidikan umum. Itu ya. Jadi terserah peserta didik mau mengembangkan potensi dirinya itu melalui jalur, jenjang, atau jenis yang mana itu terserah. Kita misalkan kalau sebagai orang tua ya kita mengarahkan saja. Kita mengarahkan saja. Itu ya, itu untuk peserta didik. Nah, di sini peserta didik itu merupakan sebuah subjek didik. Subjek didik ya apa yang kita lihat itu peserta didik itu yang apa yang kita lihat, seperti kita melihat layar ini. Nah, layar ini diilustrasikan sebagai peserta didik, itu namanya subjek didik. Nah, kenapa di peserta didik disebut sebagai subjek didik? Karena mereka itu butuh yang namanya mereka itu masih tumbuh ya, masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, makanya dia disebut subjek didik yang harus kita bina sebagai pendidik.
Terus dia itu butuh bimbingan juga, ya, butuh bimbingan dan perlakuan sebagai manusia sewajarnya, ya, manusiawi. Jadi tidak ada kekerasan di dalam membimbing atau mendidik peserta didik itu. Kemudian diharapkan peserta didik itu mampu mandiri setelah dia selesai melaksanakan pendidikan. Dia harus mampu mandiri. Mandiri dalam segala hal, bukan hanya pekerjaan, tapi dia mandiri dalam hal sikap, emosional, keterampilan, pengetahuan, itu harus mampu mandiri. Terus dia memiliki potensi yang unik, makanya dia disebut sebagai subjek didik. Potensi yang unik itu seperti apa sih? Karena kan yang namanya peserta didik masuk ke sebuah lembaga pendidikan itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya. Ada yang agamanya berbeda, rasnya berbeda, bakatnya berbeda, minatnya berbeda. Makanya disebut sebagai potensi yang unik dari peserta didik itu. Terus dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di mana proses pendidikan ini itu proses belajar bagaimana peserta didik itu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di lembaga pendidikan itu. Sebelum nanti mereka benar-benar terjun ke masyarakat dan mereka harus menyesuaikan dengan keadaan yang sering berubah. Kayak gitu. Kalau di sekolah kan ya itu saja, ya, maksudnya perubahannya nggak begitu signifikan. Kalau sudah terjun ke masyarakat itu perubahannya beda-beda, ya. Kalau kita ditempatkan kerja di A belum tentu akan sama di B, kayak gitu. Itu kita harus menyesuaikan diri. Itu kita diajari di dalam proses pendidikan itu terkait penyesuaian diri. Terus mau nggak mau kalau peserta didik itu sudah terjun di lembaga pendidikan, mau, mampu, dan siap untuk berubah. Ya, mau, mampu, dan siap untuk berubah. Ya, ini untuk peserta didik. Kayak ada apa ya? Ada dorongan atau ada keharusan, ya. Keharusan untuk dia itu berubah dalam segala hal. Ya memang tidak mungkin berubah semua baik, itu tidak mungkin. Ada yang lebih menonjol, misalkan akademiknya kah, atau keterampilannya kah, atau sikapnya kah, itu pasti. Tapi paling tidak antara sikap, keterampilan, pengetahuan itu mampu berubah semua. Dari yang sebelumnya belum baik menjadi baik semua. Meskipun perubahannya itu mungkin lebih ke sikapnya atau keterampilannya, itu tidak masalah karena manusia tidak sempurna, ya. Pasti ada kelemahan-kelemahan tertentu dari sisi manusia itu sendiri. Jadi kita harus tahu, harus mampu mengukur atau melihat diri kita itu tuh kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Itu harus mampu mengukur itu. Di mana nanti untuk apa ya? Untuk senjata kita ketika kita nanti bekerja seperti itu. Bukan senjata untuk perang, ya. Maksudnya senjata di sini maksudnya senjata untuk mengantisipasi bagaimana kita nanti menghadapi dunia kerja seperti itu. Makanya kayak di pendidikan itu kayak digembleng gitulah, istilah Jawanya digembleng atau dididik menurut apa yang setelah mereka lulus nanti ingin menjadi apa gitu. Itu terkait peserta didik. Nah, peserta didik sendiri itu tadi kalau pendidikan, kalau pendidik itu berhubungan dengan profesi kependidikan. Kalau peserta didik itu berhubungan atau bersentuhan dengan yang namanya mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik, ya, kita sebagai pendidik itu harus mampu atau harus tahu peserta didik itu umurnya di umur berapa dan perlakuan yang kita berikan itu harus seperti apa, ya gitu. Itu kita sebagai pendidik harus tahu. Karena di bidang pendidikan peserta didik itu dibagi menjadi 3, ya. Dibagi menjadi 3, balita, anak-anak, dan remaja. Di mana setiap jenjang umur, ya, usia ini harus diperlakukan dengan yang berbeda pula, tidak bisa disamakan. Cara mendidiknya tidak bisa disamakan karena mereka itu punya dunia sendiri atau punya cara sendiri untuk mendidik peserta didik di umur-umur di masing-masing usia, ya, maksud saya. Nah, peran pendidik yaitu memperlakukan peserta didik sesuai usianya, jelas. Nggak bisa kita memperlakukan anak SD seperti anak SMA atau SMK, nggak bisa. Ya. Terus kita memperlakukan anak SMK seperti anak SD, ya bisa sih sebenarnya anak SMK diperlakukan seperti anak SD, tetapi ya
masa anak SMK itu belum tahu yang namanya itu tanggung jawabnya seperti apa, disiplin itu seperti apa, masa belum tahu, masa kita harus sebagai guru harus ngoyak-ngoyak lagi kayak gitu ya. Itu akan lebih keterlaluan lagi kalau ada mahasiswa yang dioyak-oyak dosennya karena belum mengumpulkan tugas atau ulangan. Nah, itu malah malah apa ya, jadi mental sendiri seharusnya kalau mahasiswa tersebut tahu, karena mahasiswa itu sudah dianggap dia itu tahu kayak gitu. Kalau saudara itu sudah terjun sudah terjun atau mengambil kuliah, ya kuliah harus mampu dan mau menghadapi tantangan dan resiko yang saudara ambil itu. Itu harus, karena saudara sudah dewasa ya, sudah dianggap remaja dan dewasa ya. Ranahnya saudara kan remaja, kalau nggak remaja dewasa. Itu harus apa namanya, mampu tahu dulu diri saudara itu seperti apa dan mampu menghadapi resiko nanti seperti apa. Kalau seperti di kelas ekstensi berarti kan kelasnya itu kan apa namanya, banyak yang bekerja ya, yang bekerja dan kuliah. Berarti saudara sudah harus apa namanya, mampu, harus tahu dulu kalau saya bekerja ditambah saya kuliah, waktu saya nanti bagaimana, resikonya apa yang saya tanggung, saya harus menghadapinya bagaimana, itu sudah harus saudara pikirkan sebelum saudara benar-benar apa namanya, terjun untuk memutuskan berkuliah seperti itu. Jadi itu yang menjadi apa namanya, tantangan saudara untuk kedepannya seperti itu. Itu untuk peserta didik. Terus di tangan pendidik, ya di tangan pendidik itu peserta didik itu masih apa ya, masih memiliki ketergantungan ya. Seperti saudara ya, memang saudara mungkin masih usia remaja dan dewasa ya, tapi masih memiliki ketergantungan terhadap dunia pendidikan karena saudara menganggap bahwa dengan adanya saya berpendidikan, maka saya akan lebih tahu ya, lebih tahu karena saya mendapatkan ilmu. Jadi kan saya mendapatkan ilmu dari dosen, berarti saya memiliki ketergantungan terhadap dosen tersebut seperti itu. Sebelum nanti memang saudara terjun di dunia kerja, entah itu untuk naik jabatan atau apa, itu di luar konteks ya. Yang penting intinya di dunia pendidikan saudara mendapatkan ilmu, dan ilmu itulah yang akan saudara gunakan untuk senjata nanti di lingkungan kerja. Tapi berbeda konsep pendidikan di dunia pendidikan dengan konsep peserta didik di dunia medis. Maaf, ini salah ya. Ini bukan dunia media ya. Ini dunia medis. Di mana di dunia medis itu dijelaskan bahwa mereka yang usianya 17 sampai 14 tahun itu sudah mampu dan produktif, sudah mandiri dan mampu bekerja. Itu di dunia medis. Tetapi kalau kita di dunia pendidikan, mereka yang di usia-usia 17, nah ini kan di usia-usia ranah 17 ya sampai 24 ini. Ini kan mereka, kalau mereka terjun di dunia pendidikan, berarti kan mereka masih memiliki ketergantungan. Sehingga mereka dianggap belum mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan levelnya kayak gitu. Makanya dia memiliki ketergantungan terhadap pendidikan ini kayak gitu. Sehingga ketika dia sudah lulus, dia akan memiliki kompetensi itu dan mampu menaikkan levelnya kayak gitu. Itu kalau di dunia pendidikan. Kalau di dunia medis beda. Pokoknya umur 17 sampai 14 ya sudah mampu melakukan pekerjaan, entah caranya gimana itu. Itu dari dunia medis. Itu. Jadi berbeda pandangan ya, berbeda pandangan. Tapi kalau saya, karena saya sebagai di dunia pendidikan, ya saya nganut di ranah-ranah mereka di dunia pendidikan ya gitu. Kalau ada peserta didik yang masih menempuh pendidikan, berarti dia masih memiliki ketergantungan terhadap ilmu dan pengetahuan dari si guru atau si dosen itu kayak gitu, untuk nanti mereka gunakan sebagai senjata kalau sudah lulus ya di dunia kerjanya, entah itu menaikkan levelnya atau jabatannya atau gajinya, terserah, itu di luar konteks ilmu ya. Itu untuk peserta didik. Nah, sekarang di pendidikan itu ada yang namanya alat pendidikan dan alat pembelajaran, Saudara ya. Jadi jangan salah arti di sini. Alat pendidikan dan alat pembelajaran itu merupakan suatu yang berbeda, bukan sama, tapi berbeda.
Alat pendidikan itu sifatnya lebih ke abstrak, tidak bisa dilihat kasat mata. Ya, kalau alat pembelajaran itu bisa dilihat oleh mata, ya karena dia sifatnya atau bentuknya itu ada, bisa dilihat, ya nyata. Nah, kalau alat pendidikan di sini bisa terdiri dari yang namanya penguatan atau reinforcement ya. Reinforcement itu penguatan positif atau negatif, termasuk apa ya, cara mendidik lah. Alat pendidikan itu seperti cara kita mendidik ya, mendidik peserta didik atau anak didik ya. Misalkan kalau misalkan ada anak didik yang melakukan perbuatan baik ya. Maaf jangan chat. Ini siapa yang ngechat? Ya, ya saudara. Jadi kalau kita sebagai mendidik untuk menggunakan penguatan atau reinforcement positif, itu seperti misalkan ketika kita mendidik anak didik yang melakukan apa ya, perbuatan melebihi sikap positif, atau misalkan peserta didik itu melakukan apa ya, sikap yang baik atau melakukan atau memperoleh prestasi lah, itu kita berikan sebuah penguatan positif atau dorongan positif, pujian seperti itu. Kalau penguatan negatif itu seperti punishment ya, ketika kita ada anak yang salah kita tegur, nah itu namanya penguatan yang negatif ya. Kedua penguatan ini sama-sama digunakan di dalam pendidikan, tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek, semuanya bisa digunakan positif maupun negatif, terserah ya. Itu penguatan, kan penguatan itu kan memberikan dorongan, memberikan apa, pengertian itu kan tidak terlihat mata ya, itu kan bersifat abstrak, itu masuk dalam alat pendidikan. Terus yang kedua yang disebut alat pendidikan itu biasanya disebut parenting ya. Parenting itu sebuah ilmu tentang cara mengajarkan ke balita ya. Sepertinya di sini biasanya ibu-ibu ya mengikuti pelatihan parenting untuk mengasuh atau apa namanya, mengajarkan ke balitanya itu seperti apa. Ya, mengajarkan balitanya seperti apa ya, cara mengajarkan bicara, cara mengajarkan jalan, cara mengajarkan, apalagi ini ibu-ibu biasanya yang ngerti, cara mengajarkan makan kayak gitu. Itu ilmu parenting, yaitu itu ilmu parenting di dalam alat pendidikan. Dia sifatnya abstrak, ya, abstrak. Terus pola asuh. Pola asuh ini bisa semuanya, guru, dosen, orang tua itu bisa menerapkan yang namanya pola asuh. Bisa pola asuh orang tua tersebut otoriter atau demokratis atau liberal atau membebaskan gitu ya. Itu namanya pola asuh, di mana itu tidak bisa dilihat kasat mata, tapi bisa dirasakan ya. Itu termasuk dalam ranah alat pendidikan. Beda dengan alat pembelajaran. Kalau alat pembelajaran itu sifatnya konkret, nyata, kayak buku, alat tulis, alat peraga, komputer, laptop, itu namanya alat pembelajaran. Alat bisa dilihat dengan kasat mata dan bisa dipegang, itu namanya alat pembelajaran. Berbeda dengan alat pendidikan, ya gitu. Terus kemudian lebih lanjut lagi ke pola asuh ya. Pola asuh berkaitan dengan pola asuh itu ada 4 ya. Ada pola asuh otoriter, itu di mana dia itu lebih ke pola asuh yang sifatnya itu kaku, ya kaku, kejam gitu, kayak kejam gitu ya. Kedisiplinannya tinggi di sini, tidak akrab, mudah marah, ya marah-marah, ya tertutup. Itu sifat pola asuh yang otoriter. Biasanya lebih diberlakukannya itu di lingkungan militer sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang lingkungan militer itu pola asuhnya lebih ke otoriter gitu ya. Untuk membentuk suatu kedisiplinan yang lebih apa ya, lebih lagi ya daripada pendidikan, lembaga pendidikan yang lainnya gitu. Terus otoritatif, ini bukan otoriter ya, otoritatif itu disebut juga dengan demokratis. Di mana kalau ini lebih keterbukaan ya, lebih keterbukaan, lebih proaktif, ada aturan-aturan yang harus ditaati, konsisten, konstruktif. Konstruktif itu maksudnya sifatnya membangun. Misalkan kalau ada anak didik yang melakukan kesalahan, dia itu mendekati, kemudian dia mengajak bicara anak didik itu, kemudian memberikan solusi kalau anak didik itu punya masalah, itu demokratis. Jadi lebih terbuka gitu.
tidak marah-marah, memberikan pengertian kepada anak yang salah itu tidak marah-marah, itu namanya demokratis. Kalau otoriter kan pasti ini salah seperti ini, nah itu namanya otoriter. Ya. Terus ada yang namanya sifat pola asuhnya itu kadang bersifat bebas ya, bebas atau liberal. Ya. Di sini bebas, di sini pola asuh yang mengajarkan kepada anak itu ya memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak. Orang tua tidak mengontrol, ya terserah kamu milih A, terserah milih B, terserah. Kayak gitu. Itu namanya pola asuh bebas. Dia sesuka hatinya, tertutup tapi tertutup. Kenapa kok tertutup? Ya karena dia tidak memberikan wadah bagi si anak untuk dia bercerita. Ya terserah anak mau gimana. Misalkan saya mau seperti ini, ya terserah orang tuanya, nggak memberikan solusi. Nanti kalau kamu milih ini, nanti seperti ini loh. Nah itu tidak seperti itu kalau liberal. Kalau memberikan arahan itu maksudnya demokratis. Itu. Terus pola asuh yang terakhir itu trilogi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hajar yang sudah saudara pelajari sebelumnya, di mana di dalam trilogi ini lebih ke sikap, ya moral, itu diajarkan sabar. Terus kita harus memberikan pengertian, di depan kita memberikan contoh, di tengah kita memberikan dorongan, motivasi, di belakang kita mendoakan, kayak gitu. Itu namanya trilogi kepemimpinan. Bisa lebih terbuka gitu. Jadi trilogi kepemimpinan ini memadukan ketiga pola asuh ini ya, otoriter, demokratis, liberal, itu dipadukan membentuk yang namanya trilogi kepemimpinan. Nah, pertanyaannya, apakah pola asuh trilogi kepemimpinan itu berarti yang dianggap yang paling baik? Belum tentu. Jadi keempat pola asuh ini tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Semuanya memiliki porsinya masing-masing. Kenapa saya bisa mengatakan memiliki porsinya masing-masing? Karena tergantung situasinya dia di mana dulu. Ya kan nggak mungkin ya mengajarkan anak SD yang otoriter banget, kan nggak mungkin ya. Kalau diajarkan otoriter banget ya anak itu takut ya. Anak peserta didik itu takut ya. Makanya nggak mungkin mengajarkan otoriter banget kepada mereka-mereka yang masih SD seperti itu. Atau SMP pun tidak bisa diajarkan otoriter banget. Otoriter banget itu pasti di lingkungan militer, itu harus. Ya harus, karena mereka memang keras ya, didikan keras seperti itu. Jadi pola asuh ini bisa diterapkan tergantung situasinya seperti apa. Tidak bisa mengejudge pola asuh ini yang paling baik, pola asuh ini yang paling jelek, tidak bisa. Kadang saudara mungkin menganggap otoriter itu paling jelek, itu nggak bisa diterapkan, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu ya. Kalau lingkungannya militer ya cocok banget otoriter gitu. Ya, jadi tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk, tergantung situasinya bagaimana dulu untuk menerapkan pola asuh ini. Tuh ya. Kemudian apa lagi? Tujuan. Sekarang ke tujuan pendidikan. Yang namanya pendidikan itu hadir, ya, lahir, itu pasti memiliki yang namanya tujuan. Pasti memiliki yang namanya tujuan. Tujuan pendidikan itu lebih dekat di mata kuliah strategi belajar pembelajaran, ya, evaluasi pengajaran dan perencanaan pengajaran. Itu tujuan pembelajaran akan di breakdown lagi di ketiga mata kuliah itu. Tetapi secara umum ya ini, tujuan pendidikan itu lebih bersifat normatif. Ya. Maksudnya normatif di sini mengandung norma-norma yang sifatnya itu memaksa. Kalau tujuan pendidikan itu sifatnya tidak memaksa, peserta didik itu ya akan sesuka hatinya. Kalau peserta didik sesuka hatinya, tujuan pendidikan nasional itu tidak akan tercapai. Ya, makanya tujuan pendidikan itu bersifat normatif. Ketika saudara itu dulu sekolah, itu pasti ada aturan-aturan dari sekolah. Aturan-aturan itu tidak jelek. Aturan-aturan itu tidak jelek. Itu baik untuk saudara membentuk sikap. Nah, sikap kan ada di tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan itu intinya ya membentuk sikap. Nah, gitu. Makanya sekolah membentuk aturan agar saudara itu sikapnya
bisa menuju atau seperti tujuan pendidikan nasional seperti itu. Bukan mengekang. Kalau tidak ada aturan ya sesuka hati saudara, tujuan pendidikan tidak akan tercapai di situ. Gitu ya. Sifatnya memaksa. Tetapi memaksa di sini juga harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik ya. Tidak bisa aturan itu memaksa, tetapi tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik. Misalkan aturan kalau di perkuliahan, aturan membuat skripsi untuk untuk lulus mahasiswa harus membuat skripsi untuk S1. Itu diterapkan, aturan itu diterapkan ke siswa SMA, ya nggak main, ya nggak bisa. Karena SMA belum ranahnya ke situ, gitu aturan itu. Itu ya. Ranahnya SMA ya hanya mempelajari pengetahuan yang sifatnya dasar dulu. Belum sampai ke skripsi. Skripsi itu ranahnya sudah levelnya sudah higher order thinking. Jadi S1 harus lari mengejar yang namanya ranah berpikir yang lebih tinggi itu. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk di ranah SMA kayak gitu. Terus di mana pendidikan itu kan tujuannya untuk mendewasakan manusia. Di mana untuk mendewasakan manusia ini harus berkaca atau sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu harus dicapai, tetapi pencapaiannya tidak serta-merta begitu saja. Dia harus harus dibuat atau harus diturunkan lagi ke tujuan institusional. Tujuan nasional ini akan tercapai apabila diturunkan ke tujuan institusional. Tujuan institusional itu seperti apa sih ya? Tujuan dari masing-masing lembaga pendidikan. Setiap universitas itu pasti memiliki tujuan beda-beda. Tapi tujuan yang beda-beda itu ujung-ujungnya ya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, bukan berarti tujuan institusional berbeda-beda ya, tujuannya nanti output-nya berbeda, itu bukan. Tujuannya sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Setelah universitas itu atau sekolah tersebut menetapkan tujuan, kemudian diturunkan lagi ke tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler itu keilmuan. Kalau misalkan kalau di Unindra, berarti kan tujuan institusional Unindra, kemudian diturunkan ke tujuan prodi, program studi, pendidikan ekonomi, sejarah, fisika, matematika, IT, DKV, itu akan memiliki tujuan kurikuler yang berbeda-beda. Kemudian dari tujuan kurikuler diturunkan lagi menjadi tujuan instruksional. Tujuan instruksional itu tujuan di masing-masing mata kuliah. Ya, kalau misalkan mata kuliah pengantar pendidikan, ini yang saya pegang, itu tujuannya ya ingin membentuk saudara itu memahami dasar-dasar dari dunia pendidikan. Selain itu untuk membentuk sikap yang mandiri, tanggung jawab, disiplin, itu tujuan instruksional dari mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, tujuan itu sebenarnya relate atau sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, di mana kalau saudara baca, tujuan pendidikan nasional itu membentuk peserta didik agar memiliki sikap yang mandiri, tanggung jawab, kreatif, inovatif. Nah, berarti kan di tujuan instruksional mata kuliah pengantar pendidikan itu kan ada juga mengajarkan saudara bagaimana cara saudara itu berpikir kreatif, inovatif, berpikir analitis. Kan saya pernah memberikan tugas tugas tokoh-tokoh ilmu pendidikan, kan saya suruh saudara analisis, kemudian implikasinya bagaimana, itu termasuk analisis. Itu saya berharap saudara bisa menganalisis dan bisa memiliki kemampuan analisis sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kayak gitu. Jadi saya mengajar itu tidak serta-merta ya, pokoknya mengajar itu enggak, ada tujuannya. Yang saya ajar itu ada tujuannya. Tujuannya ya saudara biar nanti bisa menjadi manusia dewasa seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kayak gitu. Nah, menurut Prof. Sudarman, sebenarnya tujuan pendidikan itu merubah peserta didik seperti apa adanya. Ya, seperti apa adanya dirubah peserta didik itu menjadi manusia yang seharusnya seperti apa.
Yang awalnya itu A menjadi B, kayak gitu. Itu namanya tujuan pendidikan. Kalau misalkan peserta didik itu sudah dididik, kemudian tidak ada perubahan, ya berarti tujuan pendidikan itu tidak tercapai, berarti ya sudah. Kalau seperti itu berarti tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab semuanya. Kalau misalkan nilai saudara di pendidikan di mata kuliah pengantar pendidikan jelek, berarti tanggung jawab saya, berarti ngajarnya bagaimana saya, kayak gitu. Tapi kalau secara umum setelah lulus saudara itu misalkan masih memiliki sikap yang belum baik, berarti semuanya tanggung jawab semuanya, kayak gitu. Itu ya. Itu untuk tujuan pendidikan. Terus materi. Di dalam pendidikan itu pasti ada materi, di mana materi itu bersentuhan dengan kurikulum, jelas. Karena kurikulum itu apa ya, induknya untuk membreakdown sebuah materi di dalam suatu perkuliahan atau sekolah. Jadi materi di dalam pendidikan itu sebenarnya itu garis besarnya ya, garis besarnya itu agar saudara itu memiliki ilmu, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebenarnya untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi, memahami nilai dan norma, seni, keterampilan, seperti itu. Tujuannya itu, gitu. Apa namanya? Ini semua akan saudara peroleh di setiap mata kuliah, gitu. Mata kuliah kan berbeda-beda, tapi mata kuliah yang berbeda itu tujuannya sama, materinya sama. Materinya ya hanya untuk saudara itu akan cakap memahami suatu ilmu, keterampilan, kecakapan. Seperti sebenarnya larinya itu sama, gitu. Garis besarnya ya ini untuk agar saudara itu paham ilmu pengetahuan teknologi, nilai norma, seni, dan keterampilan, gitu. Larinya sama di dalam materi pendidikan, gitu. Meskipun subjeknya beda-beda, mata kuliahnya beda-beda. Terus kemudian ada yang situasi di dalam pendidikan itu, ada yang namanya situasi pendidikan, ya. Situasi kayak suasana lah, suasana di dalam pendidikan itu bagaimana sih? Itu situasi pendidikan itu bisa di setting ya, bisa di setting. Nah, cara menyetingnya itu memang akan dipelajari lebih mendalam pada mata kuliah perencanaan pembelajaran atau strategi pembelajaran. Ya, di dalam situasi pendidikan kan pasti ada yang namanya pendidik, ada yang namanya peserta didik, ada yang namanya tujuan, dan ada yang namanya materi pendidikan. Semua ini harus berkolaborasi. Dikolaborasikannya seperti apa? Di dalam proses pendidikan. Nah, proses pendidikan inilah yang nantinya memakai strategi, metode, teknik mengajar yang seperti apa, di mana antara pendidik dan peserta didik itu saling berinteraksi. Itu namanya situasi pendidikan. Nah, ketika pendidik menyampaikan pesan atau encode kepada peserta didik ya, seperti saya ini menyampaikan pesan, mengirimkan pesan kepada saudara, itu sudah masuk ke ranah situasi sebenarnya, situasi pendidikan. Kemudian pesannya tersampaikan atau tidak, itu nanti ketika saya setelah menjelaskan ini ada pertanyaan dari saudara, itu berarti pesan saya tersampaikan, decode. Jadi antara encode dan decode itu akan membentuk yang namanya frame experience atau saling keterkaitan ya, saling keterkaitan. Disinilah terjadi yang namanya situasi pendidikan, gitu. Itu untuk situasi pendidikan. Kemudian yang terakhir lingkungan. Di dalam lingkungan, situasi di sini itu ada di lingkungan pendidikan ya, ada di lingkungan pendidikan, di mana lingkungan pendidikan itu lebih ke berhubungan dengan mata kuliah PKM, pemantapan kemampuan mengajar, atau PPL, praktek pengalaman lapangan, yang nanti saudara akan pahami di mata kuliah ini untuk bagaimana memahami lingkungan pendidikan itu. Ya, sebenarnya lingkungan pendidikan itu disetting untuk membentuk kematangan peserta didik dari segi usia dan perkembangan peserta didik melalui proses belajar. Jadi peserta didik itu ada yang namanya kematangan, ada yang namanya perkembangan. Kematangan itu berhubungan dengan usia. Kita tidak bisa mengotak-atik. Sebagai pendidik kita tidak bisa mengotak-atik kematangan. Itu tergantung usia dari peserta didik itu sendiri. Tapi kita bisa mempoles peserta didik itu dengan perkembangannya melalui proses belajar seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi proses belajar seperti ini dapat apa ya?
menyadarkan peserta didik itu terkait kematangan dari segi usia seperti itu. Itu di lingkungan pendidikan. Nah, di mana ketika kita hidup, kita harus berani yang namanya belajar. Kalau kita hidup nggak berani belajar, yang namanya itu apa ya? Tidak bisa kita menggapai sesuatu yang kita inginkan, seperti itulah intinya di situ. Menurut Abraham Maslow. Jadi belajar di sini bukan berarti kita harus di lingkungan pendidikan formal ya. Kita bisa belajar di lingkungan masyarakat, itu juga belajar ya. Kita harus berani belajar gitu. Untuk menurut Abraham Maslow itu ada kenapa manusia itu berani hidup, berani belajar, itu karena didasari oleh enam komponen atau unsur, di mana ada unsur biologis, di mana ketika kita berhubungan, ngarahnya ke berhubungan itu ya, berarti kan melalui pernikahan dulu kan. Ketika kita belum melalui pernikahan, kita harus tahu dulu materi pernikahan itu seperti apa. Kalau kita menikah nanti resikonya seperti apa, tanggung jawabnya kita seperti apa, kan kita harus belajar dulu. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung menikah begitu saja. Kalau kita tiba-tiba langsung menikah, nanti akan goyah itu. Akan goyah, kita nggak tahu ilmu pernikahan seperti apa, karena kita nggak berani belajar dulu. Nah, makanya untuk membentuk suatu kebutuhan biologis itu juga akan terganggu seperti itu ya. Terus kebutuhan rasa aman, di sini rasa aman maksudnya di sini itu berhubungan dengan masa depan. Karena kan masa depan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Mohon maaf, di-mute dulu saudara. Siapa? Ya. Jadi kebutuhan rasa aman di sini berhubungan dengan masa depan yang tidak bisa kita prediksi. Kita harus belajar hari ini untuk entah kita belajar hari ini itu sesuai atau tidak, paling tidak kita memiliki yang namanya modal tameng kita untuk masa depan yang sulit diprediksi itu. Kalau kita sudah memiliki ilmu, berarti kita sudah memiliki modal, dan itu merupakan kebutuhan rasa aman kita di masa datang untuk menghadapi perubahan yang tidak menentu dan tidak bisa kita prediksi itu melalui belajar ya. Terus kebutuhan cinta kasih dan pengakuan. Maksudnya di sini ketika kita mampu belajar, ya kita sudah belajar kan, kita dianggap berarti sudah tahu dulu. Nah, berarti kalau kita sudah tahu dulu, berarti kita akan mendapatkan pengakuan. Pengakuan dari siapa ya? Dari siapa saja. Ya dari masyarakat, dari tetangga, dari teman, dari pendidik atau rekan kerja kita, dari peserta didik, kayak gitu. Itu namanya pengakuan. Manusia butuh yang namanya pengakuan. Kalau kita tidak bisa tidak bisa memiliki yang namanya pengakuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita diakui sebagai karyawan, berarti kan kita juga harus belajar dulu. Belajar bagaimana kita menjadi karyawan itu, bagaimana belajar kita menjadi guru, kayak gitu. Itu namanya pengakuan, melewati proses belajar. Terus kebutuhan akan percaya diri. Ketika kita belajar, kita sudah tahu, berarti kita akan percaya diri terhadap diri kita sendiri. Seperti saudara, saya ajarkan presentasi. Saya ingin membentuk kepercayaan diri saudara ngomong di depan umum nanti seperti apa. Nah, itu kan proses belajar. Terserah proses belajar saudara ketika presentasi masih membaca buku, masih belum lancar ketika menjelaskan, itu tidak masalah ya, namanya proses belajar ya ada salahnya. Tapi ketika selesai mata kuliah ini, saya harapkan saudara sudah tahu, oh cara presentasi itu seperti ini loh, berarti saya harus percaya diri, ya, kayak gitu. Terus kebutuhan aktualisasi diri, di sini maksudnya menganggap diri kita itu mampu mengeksplor kemampuan kita. Ketika kita mampu mengeksplor kemampuan kita, kan kita harus belajar. Nggak mungkin kita hanya berdiam diri, kemudian aktualisasi diri kita meningkat. Itu kan nggak mungkin. Kita perlu belajar A, belajar B, belajar C, untuk aktualisasi diri kita juga ikut meningkat. Seperti itu. Terus kemudian yang paling ujung itu berhubungan dengan keyakinan ya ini. Kita nggak mungkin percaya dengan adanya Tuhan kalau kita nggak melalui proses belajar dulu. Kita dulu ini sesuai keyakinan masing-masing ya, pasti diajarkan yang namanya
apa namanya, agama kepada orang tua kita atau guru ngaji kita. Nah, proses diajarkan itu kan yang namanya proses belajar juga untuk mengenal Tuhan kita. Itu kan gaib, maksudnya gaib kan tidak bisa dilihat kasat mata. Itu juga perlu yang namanya proses belajar. Kalau kita tidak belajar, nggak akan kita sampai mengenal yang namanya keyakinan, kayak gitu. Semua inilah yang melatar belakangi kenapa kita hidup dan kita harus belajar. Itu menurut Abraham Maslow ya. Itu. Terus kemudian yang terakhir ini terkait ya Allah, sebentar. Saya dari tadi ngomong itu tidak saya bentar saudara ya. Rekam kok, Pak. Oh, direkam ya? Terekam ya ini ya? Ada loh, recording kok kelihatan di Oh, atas. ya 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 ya. Ya udah, alhamdulillah. Ya, kita sebagai manusia ya, sebagai manusia kita kan ada di lingkungan ya, ada di lingkungan dan kita itu berhubungan dengan alam, berhubungan dengan kebudayaan, berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan manusia. Ini semua yang mempengaruhi kita sebagai manusia. Dengan alam ya kita harus mengerti alam itu seperti apa. Misalkan kita tidak bisa menebang pohon sembarangan. Kalau kita menebang pohon akan mengakibatkan banjir. Berarti kalau kita menebang pohon tidak menanam atau tidak melakukan reboisasi, berarti kan kita sebagai manusia itu tidak tahu harus melakukan alam seperti apa karena kita tidak belajar seperti itu. Belajar fungsi pohon itu seperti apa, kalau dampaknya kalau kita menebang pohon itu seperti apa. Kalau kita tidak tahu itu berarti kita tidak belajar sebagai manusia. Kita pun sebagai manusia juga harus belajar dengan alam seperti itu. Itu namanya extra personal mastery. Nah, ekstra personal karena kita di luar kita ya, diri kita ya. Ini kan di luar diri kita alam itu. Kemudian kita juga harus mengetahui Tuhan kita ya, keyakinan ini berhubungan dengan keyakinan itu disebut ultra personal. Itu sudah ranahnya sudah puncak ya ini. Sudah puncak karena berhubungan dengan Tuhan itu sudah keyakinan, ranahnya ya keyakinan dan itu tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan ya. Selain itu kita juga lebih dekat lagi diri sendiri dengan hati intrapersonal. Kita harus juga tahu kita itu seperti apa, kelemahan kita seperti apa, kekuatan kita seperti apa. Saya ini tidak bisanya di mana, saya bisanya di mana. Itu harus mampu manusia mengetahui dirinya sendiri untuk nanti menghadapi tantangan-tantangan ke depan seperti itu. Manusia itu juga harus mengetahui dengan manusia lain seperti orang tua, keluarga, teman, masyarakat. Itu disebut interpersonal. Inter itu antara manusia dengan manusia. Ekstra itu manusia dengan alam. Itu ya. Itu. Jadi manusia itu juga harus bagaimana cara diri kita membawa berhubungan dengan manusia lain itu juga apa namanya melalui proses pendidikan. Terus manusia itu juga harus berhubungan dengan budaya ya. Budaya itu seperti aturan, logika, estetika itu disebut sebagai manusia berhubungan dengan budaya sehingga dinamakan ekstra personal. Budaya dan alam ini ekstra personal sih di luar dari diri manusia sih. Tapi ada di sekeliling kita gitu. Jadi semua ini manusia itu kompleks sebenarnya harus memahami semua ini ya harus memahami semua ini tapi memahami semua ini itu sambil berjalan ya tidak semuanya harus dipelajari satu hari itu enggak semua ini dipelajari melalui pendidikan pengalaman pelatihan ya gitu sehingga kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya ya ini kembali lagi ke hakikat manusia sebenarnya itu untuk apa namanya manusia itu berhubungan dengan yang lainnya ya itu. Nah, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Itu ya. Jadi materi hari ini tentang unsur-unsur pendidikan. Ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, ya, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait unsur-unsur pendidikan, silahkan.
Izin bertanya, Pak. Iya, saudara. Ya, 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 kebetulan saya mengajar kelas 9. ya, Halo, Pak. ya, ya. Ya. Jadi secara psikologi itu anak itu tertekan, kemudian dia mempelajari ilmu filsafat. Kelas Halo, 9 Pak. sudah mempelajari kelas ilmu filsafat, saudara. Dia belajarnya online, Pak. Oh gitu, hebat banget ya sudah tahu ilmu filsafat. Iya, makanya di sela-sela pelajaran itu dia bertanya tentang keyakinan. Iya, iya. Terus? Kebetulan saya kan mengajar di sekolah agama. Saya wali kelasnya. Dia bertanya tentang keyakinan dia sebenarnya Islam, tapi dia agak labil gitu. Terus? Tentang keyakinannya, karena dia baca filsafat. Saya hanya bilang kalau mau belajar filsafat langsung ke ahlinya, jangan sembarang orang. Karena itu medianya online gitu dia belajarnya, Pak. Melalui YouTube gitu ya, saudara? Iya gitu, Pak. Kemudian bagaimana saya meluruskan jalannya gitu supaya anak itu tidak menyimpang dari keyakinannya, Pak. Saya udah menjelaskan, karena kita kan belajar akidah akhlak juga, Al-Quran hadis ya kan. Tapi anak itu masih, mungkin karena masa-masa kelas 9 itu masih labil ya, Pak ya. Iya. Ingin mencoba, ingin tahu gitu kan ya. Terus menurut Bapak, saya sebagai gurunya, sebagai wali kelasnya, bagaimana menyikapi anak tersebut, Pak? Ya, saudara, gini. Memang saat ini kan media-media itu tidak bisa difilter ya, saudara. Peserta didik itu bisa melihat pengetahuan apapun dari berbagai dunia, bahkan sekarang itu dia bisa difilter. Dunia bisa diakses dalam hitungan detik, klik gitu saja sudah bisa peserta didik itu bisa melihat dan bisa mendengarkan dari YouTube misalkan. Nah, memang seperti itu kita sebagai pendidik itu harus mengarahkan, saudara. Harus mengarahkan. Tugasnya kita sebagai pendidik itu ya memang guru tadi ya saya jelaskan di awal tadi, guru tugasnya mendidik, membimbing, mengarahkan ya itu tugasnya guru memang harus diarahkan, saudara. Tetapi di sini tidak hanya bisa menjadi tanggung jawab saudara sendiri sebagai guru. Kalau sudah seperti itu ya itu harus merangkul atau bekerja sama dengan guru-guru yang lain seperti itu. Saudara mengajarnya di ilmu apa? Saya kebetulan mengajar, bukan, saya pelajaran umumnya, Pak. Nah, saya mengajar di sekolah agama gitu. Ya. Dan saya selalu konsultasi dengan guru-guru yang lain, dengan guru, pokoknya semua guru dengan kepala sekolah. Saya udah konsultasi. Masalahnya anak ini juga bermasalah dengan keluarganya juga. Nah, iya. Jadi nggak bisa dididik dari saudara sendiri, karena saudara kan juga memiliki keterbatasan. Pertama keterbatasannya itu terkait ilmu agama ya, mungkin filsafatnya. Kan itu kan berhubungan dengan keagamaan ya, saudara ya. Filsafat berhubungan dengan keagamaan, mungkin bisa diserahkan kepada guru agama yang memang bisa mengerti benar tentang agama, filsafat agama itu. Terus kemudian untuk orang tuanya kalau saudara sebagai wali kelas, misalkan ketika pembagian rapot atau pembagian UTS gitu ya, biasanya kan orang tua datang ke sekolahan, itu bisa saudara konsultasikan dengan orang tua itu juga, orang tuanya si anak itu. Jadi agar di rumah itu dia orang tuanya itu juga memantau itu. Jadi ketika mengambil rapot atau mengambil hasil ulangan atau materi, kan masa pandemi ini kan kadang ada orang tua yang mengambil materi ke sekolahan ya, itu bisa dimanfaatkan untuk berbicara dengan orang tuanya gitu. Jadi di sini tidak bisa saudara menyelesaikan masalah dengan secara pribadi ya, harus bekerja sama dengan yang lainnya. Yang penting orang tuanya mungkin bisa saudara panggil
untuk dijelaskan atau saudara memiliki inisiatif sendiri ya. Kalau saudara ada waktu, datang ke rumahnya, menjelaskan kepada orang tuanya bahwa anaknya seperti ini kayak gitu. Diberi penjelasan sehingga orang tuanya di rumah juga bisa memantau. Kan saudara sebagai guru kan nggak bisa 24 jam memantau anak ini, ya gitu loh. Iya. Nah, jadi Dan lagi Pak, permasalahannya anak tersebut tidak tinggal dengan orang tuanya. tinggal di mana? Wah, susah ini. Iya, Tinggal di mana? tinggal dengan kakek tiri, tinggal dengan kakek tirinya. Jadi ibunya jarang ketemu dengan anak tersebut, begitu Pak. Oh, lah orang tuanya ini di mana posisinya? Anak ini anak yatim. Oh, gitu. Jadi ibunya kerja, tapi jauh, jarang pulang itu Pak. Nah, ini, ya. Ini kakeknya ini sudah tua atau? Tua sekali. Sudah tua. Wah, nah dia yang berarti setiap hari pulang dengan di rumah kakeknya ini. Iya. Nah, manjat saudara. Sinyalnya. Jadi setiap hari anak ini pulang ke rumah kakeknya. Iya. Terus yang bekerja siapa? Yang bekerja siapa? Ibunya. Oh, ibunya, berarti dana dari ibunya ya? Iya. Oh, ya. Jadi pertanyaan itu Pak, banyak pertanyaan yang ekstrim gitu Pak, masalah agama. Ya, paham. Saya juga paham karena dulu saya juga punya teman, kan di kuliah kan ada yang namanya mata kuliah filsafat ya. Teman saya menganggapnya filsafat itu terlalu dalam, jadi dia tapi kan kalau dewasa seperti kita ya, itu kan bisa meminimalisir ya. Maksudnya bisa kita diberitahu oleh teman kita atau rekan kita bisa berpikir. Tapi kalau anak-anak ini yang agak khawatir kayak gitu. Ya kalau misalkan memang ikut kakeknya ya sekolah itu harus berperan di sini. Tapi sekolah juga tidak bisa 24 jam mengikuti anak ini kayak gitu. Ya. Jadi mungkin bisa melalui guru agama, saudara. Guru agama minta guru agamanya langsung berhadapan dengan si anak ini. Gitu saja. Jadi yang lebih tahu gitu loh, lebih tahu. Karena kan saudara megangnya pelajaran umum kan? Pelajaran umum. Jadi mungkin relatednya itu jauh ya. Ya ada tapi kita sebatas dasarnya saja. Yang dalam-dalamnya itu kan yang tahu mungkin guru agama gitu ya. Jadi bisa ketika istirahat bisa dipertemukan dengan guru agama itu. Gitu. Biar tidak nanti besarnya melenceng gitu loh. Takutnya kan itu. Pak, iya. Iya, karena itu udah saja. melenceng. Kalau orang tuanya nggak ada loh ya, saudara. Kan ini kan masalahnya orang tuanya nggak ada. Itu minta guru agamanya saja. Iya. Tapi dia selain di rumah itu dia ngaji juga nggak, saudara? Ikut ngaji? Enggak, gitu? Pak. Oh, enggak. Nah, itu karena dia di sekolah aja berdoanya cara bukan agamanya gitu loh. Pas saya tegur. Oh, gitu. Kalau itu mah ada yang ini, Bu, ada yang ngasut, Bu. Kalau gitu dia berarti nggak belajar agama kita, Bu. Nggak, mungkin dia belajar. Kalau beda cara agamanya, Pak. Dia agama Muslim kan, Bu? Sinyal. Saya juga pernah mikir kayak gitu, mempertanyakan Tuhan, tapi saya lama-lama mikir kalau iya seperti itu. Apa ya? Paham. Tuhan bakal beda keyakinan kali ya. Iya. Sejalan Bu sama logika kalau emang benar. Iya, seperti itu. Iya. Memang itu susah. Iya, benar Kak Yuda, iya benar. Susah dijelaskan kalau anak-anak masih anak remaja ya itu ya, masih anak remaja. Tapi Pak, udah menyimpangnya dia udah suka sesama gitu. Hah? Itu Bu, kan sesama itu. Wah, sudah sampai segitu. Berarti lingkungannya ini. Nah, saya juga mungkin karena efek dari orang tuanya, ibunya mungkin terlalu otoriter atau gimana tuh. Jadi membenci ibunya gitu. Ya. Ya, jadi memang berarti itu kalau sudah tahu seperti itu berarti tugas sekolah saja, Bu. Secara maksimal saja. Tugas sekolah.
Memang maksimal banget, Pak. Maksimal. Intens banget, iya. Iya. Jadi Perhatian ke anak nggak ini tuh bisa, intens. tapi pun sekolah pun pihak sekolah ya juga memiliki keterbatasan, nggak mungkin 24 jam itu mengikuti anak itu gitu loh. Iya, betul, Pak. Tapi kita lakukan saja sebagai lembaga pendidikan, ya semuanya harus kerjasama bagaimana meluruskan anak ini kayak gitu. Itu tugasnya kita. Kalau misalkan ibu dari wali kelas memang tidak mempan memberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat, minta bantuan ke guru agama saja yang lebih tahu. Saya rasa itu yang solusi yang bisa langsung diterapkan gitu loh. Itu. Untuk mendatangkan psikolog pun ya itu juga perlu biaya mahal juga ya. Psikolog itu mahal-mahal. Jadi lebih baik guru agama. Kalau yang nyimpang itu tadi apa tadi sesuka sama jenis itu mungkin guru BK-nya juga bisa turun tangan juga, itu bisa. Kebetulan saya BK juga, Pak. Oh, BK juga. Wah, merangkap itu ya. Iya, keren Ibu. Keren sekali ya. Ya itu ya, jadi sekolahnya saja yang saling kerja sama, Bu. Ya, itu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Lain waktu saya curhat lagi deh sama Bapak. Iya, sama-sama. Lebih banyak. Iya. Iya, oke. Ya, terima kasih Bapak. Ya, ada lagi? Ada lagi, saudara? Ada ini yang tanya.